Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut cerita tentang Abu Nawas yang tidak ada habis kecerdikannya dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari, kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk minta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat, mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin, Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan, padahal penundaan itu hanya disebabkan Algojo tidak ada di tempat. Keesokan hari, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" tanya Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama-sama menginginkan bayi itu, dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Dan, sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa, tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Akan tetapi keinginan kuat raja untuk menjadikan Abu Nawas menjadi penasihat amatlah kuat. Dengan segala cara Baginda membujuk Abu Nawas agar mau menjadi penasihat kerajaan. Hingga akhirnya Abu Nawas tidak bisa menolak permintaan Baginda Raja untuk menjadi penasihat kerajaan. Setelah Abu Nawas menjadi penasihat kerajaan, Raja Harun al-Rasyid banyak terbantu oleh keberadaan Abu Nawas yang telah menjadi penasihat kerajaan. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid, sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian, Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. "Bagaimana pendapatmu penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini," kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. "Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini,
raja akan memberikan hadiah yang besar. Ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat ini, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid, tanpa ada kerusakan sedikitpun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor. Kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah, sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar, dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid, yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini, untuk membuat sebuah istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk. Kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya, tibalah saatnya sayembara dimulai, namun dari para peserta yang mendaftar ini, tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya. Sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung, kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut, tidak ada yang mampu mengerjakannya. Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda, dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup. Ujar Abu Nawas. Sendiri, tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Kata Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya. Jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi. Kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Kata Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan. Kata Baginda. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya Raja. Kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid di atas pundak Abu Nawas, sedangkan peserta yang ratusan orang saja, tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas. Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda, untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja, yang tidak begitu penting. Maka, lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu. Kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku, untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini. Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja, diadakanlah pesta untuk rakyat. Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Begitulah kecerdasan Abu Nawas menasihati Raja tanpa membuat Raja merasa dinasehati. Selain itu, banyak tugas yang dijalani Abu Nawas saat menjadi penasihat kerajaan dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Kadangkala, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya, yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak, di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini, Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya, dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah, kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap, dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ada sesuatu yang amat menarik, yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas,
di dalam benak Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikitpun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang, dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui, yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu, untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya, dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan, bahwa sebenarnya calon budak itu, adalah teman dekatnya. Dan itu membuat Abu Nawas, tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa, yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh, atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas, dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ, ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu, mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain di situ. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu, tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid, dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya. Kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu. Kata Baginda makin murka. Iya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu. Kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang, dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja, Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, bentak Badui itu. Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu, dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang, merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali. Seru Badui itu marah. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku, bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama iama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid, dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai Badui, cukup semua ini aku tak tahan, kata sang Sultan. Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku, kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget, dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri, sembari menyembah Baginda Raja.
Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu, karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas, seperti telur. Baginda Raja pulang ke istana, dan langsung memerintahkan para prajuritnya, menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," kata istrinya. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas. "Apa?" seru istrinya kaget. "Raja kujadikan budak," ulang Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" tanya istrinya. Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara. Lanjut Abu Nawas menjelaskan. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri. "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas pada sang istri. "Pasti kau akan dihukum berat," kata istrinya sedih. "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan salat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati," seru istri Abu Nawas. "Hah? Abu Nawas mati?" kata para tetangga hampir bersamaan. "Iya," kata istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawai beserta seorang tabib istana, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda, bahwa Abu Nawas memang telah mati, beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas, terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu, dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas memohon, sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian, Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata di hadapan rakyat, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini, aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas, yang telah diperbuat terhadap diriku, dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya," kata Baginda Raja. "Syukur," kata suara dalam keranda. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri, seperti mayat hidup. Seketika, rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. "Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku," kata Abu Nawas. "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," kata Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda.
Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jelas Abu Nawas. Dasar pelit, Baginda menggerutu kecewa. Begitulah kisah hidup Abu Nawas yang penuh dengan humor dan kecerdasannya. Tunggu kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.